Ustadz, apakah berdosa ketika memberikan seorang anak kepada orang lain untuk diadopsi karena orang tua asli tidak mampu secara ekonomi, sedangkan bayi itu butuh gizi dan asupan yang cukup? Orang ingin punya anak sampai bayi tabung ratusan juta, ini sudah punya anak diberikan kepada orang lain, maka anak mesti kita didik, kita besarkan. Idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'a, putus amalnya kecuali 3, salah satu yang kita mengalir, waladun salihun, anak yang soleh, anak dijaga. Tapi karena ekonomi susah, maka kemudian anak ini diadopsi orang lain. Apakah boleh adopsi? Boleh, dengan cukup 3 syarat. Yang pertama, jangan sampai pakai binti bapak angkatnya. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nasab bapaknya. Yang kedua, jangan sampai berdua-duaan si anak angkat adopsi ini dengan bapak angkatnya kalau anak angkat perempuan, dengan ibu angkatnya kalau anak angkat itu laki-laki. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin, tidak boleh berdua-duaan tanpa mahram karena mereka tidak mahram. Mesti dijaga. Yang ketiga, jangan sampai harta warisan diberikan semuanya kepada anak adopsi tadi. Karena tidak ada anak, semua harta saya berikan. Tidak boleh. Wasiat dalam Islam tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Sayang kepada anak adopsi tadi, beri dia hibah, beri dia wasiat tak lebih dari 1/3 total harta. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Ini sekarang banyak saya tengok orang selesai sholat nggak berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa pun sedikit aja, langsung pergi. Apa yang kau doakan tadi? Pendek kali kau berdoa. Macam yang kemarin, ya Allah. Apanya doa kau ini? Berdoalah yang serius. Ajarkanlah kami doa, Pak Ustadz. Saya ajarkan doa. Ibu-ibu sudah hafal, bapak-bapak sudah hafal. Doanya 10. Doanya 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Cukup. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah, wa barakatan fil rizqi, rizqi berkah, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat waktu mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika dihisab. Cukup, selesai. Ini enggak usah berdoa. Pernah saya ceramah Ramadan, penceramahnya dari Jakarta. Saya tengok jam, dia berdoa setengah jam. Pertama dia berdoa, jamaah semua angkat tangan. Agak 5 menit, turun semua. Saya termasuk doa yang nggak panjang-panjang. Yang panjang itu bagus. Ustadz Somad, kami ini nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Doanya nggak usah pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Nggak usah dihafal. Banyak orang sekarang menghafal doa. Banyak orang sekarang mengulang doa. Dia tidak pernah berdoa. Ibu, bapak berdoa saja. Sesuai yang ada dalam hati. Orang-orang yang tidak pernah mau berdoa kepada aku itu orang sombong, seakan-akan mampu menyelesaikan segala hal. Artinya kadang masalah dititipkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan kita pada martabat hamba. Kadang orang kalau sudah sukses lupa kalau dia itu hamba. Dia itu meninggal, dia akan pulang. Kadang orang kalau sudah punya kedudukan lupa kalau dia itu tetap hamba, tetap meninggal juga. Serasa menjadi hebat, terkadang melebihi kuasa Tuhan. Maka diberikan persoalan supaya turun kembali membumi, menyadarkan dirinya bahwa dia adalah hamba yang suatu saat dia akan berpulang. Maka perintah Allahnya, duhai semua hamba, apapun jabatan dunianya, yang pasti akan meninggal, berdoalah kepada Allah. Hanya orang yang angkuh, yang tidak ingin memohon dirinya kepada Allah, dan dengan keangkuhan itu Allah siapkan tempat bila dia tidak tobat sampai wafat, neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jangan diskusi pada yang tidak penting. Persiapkan diri kita dengan peta jalan yang panjang. Jangan hanya menyiapkan kegiatan-kegiatan dengan kurikulum duniawi saja. Nanti besok punya rumah kapan, rumahnya seluas apa, kendaraan mau berapa. Tahajud itu nggak mudah. Ibu nggak percaya silahkan. Ibu pengen bangun jam 3, belum tentu bisa bangun. Godaannya nggak mudah. Memang bangun, tapi kan masih begini. Sadar jam 4 kan? Nah, jadi pasang alarm 3 kali. Matikan, siap yang kedua, begitu yang ketiga sadar. 4/4 itu kan tidak langsung ibu sholat kan? Nggak ada orang bangun langsung sholat. Apa sunnahnya setelah itu? Saya agak cepat. Saya jawab pakai hadis.
Abu Dawud nomor hadis 1367 dari Abdullah lagi, tapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sedang menginap di rumah bibinya, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sayyidah Maimunah, itu masuk kemudian nginap di situ, tidur, ingin lihat kebiasaan Nabi. Kata Ibnu Abbas, setelah meninggal dunia Nabi, beliau hafal 2000 hadis, usia masih 13 tahun kurang lebih. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi. Faqara khawatim Ali Imran. Baru baca doa bangun tidur, baru fadhahaba ila shanin mu'allaqa fatawadda. Kalau bangun dari tidur, beliau menghilangkan ngantuknya dulu. Kalau bangun dari tidur, beliau menghilangkan ngantuknya dulu. Caranya duduk dulu, gini. Nggak langsung beraktivitas. Nanti gunakan tangan yang bersih untuk menghilangkan bekas ngantuk. Jadi jangan baca doa dulu, baca doanya dalam sadar. Bukan saat ngantuk. Jadi baca doa ketika sadar. Saat sadar itulah doa yang dibaca masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, tubuh dibimbing untuk mudah bangun. Yang kadang-kadang repot, belum sadar baca doa. Jadi doanya nggak masuk. Nah setelah itu baru pergi berwudu. Antara ibu bangun sampai wudu kan ada jeda kan? Kalau Anda siapkan jedanya itu 15 menit dari bangun, wudu, balik lagi persiapan 15 menit, maka muncullah 4:30, 4:30. Ibu masih punya waktu kurang lebih 11 menit untuk sholat plus witir. 2 rakaat bacanya Al-Falaq dengan An-Nas, nggak mungkin 1 jam, kan? Paling lama 5 menit. Witirnya Al-Ikhlas, paling lama 2 menit. 5 tambah 2, 7 menit. 3 menitnya sunnah Nabi rebahan, miring kanan, nunggu subuh. Nggak mungkin tidur lagi tuh, karena mepet ke subuh. Rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Quran, zikrullah. Apa obatnya? Amalan zikrullah ada 4. Amalan zikrullah ada 4. 1. Saya lompat dulu ke yang paling cepat, yang paling gampang, yang paling mudah. Maka jika engkau telah tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Ibu kalau sudah salat ada zikir? Ayo, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, ada itu? Hafal ya? Itu yang paling gampang. Kalau sedang cemas, keluarkan zikir pertama dalam bentuk kalimat thayyibah. Apa kalimat pertama yang dibaca setelah salat? Bukan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. 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 Kalau sedang gelisah, bacakan cepat. Tapi harus yakin. Karena kalimat Qur'annya mesti yakin. Astagfirullah. 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 Jangan cuma di lisan sambil ingat Allah. Enggak, ini enggak main-main ya. Ini enggak main-main. Jadi begitu sedang gelisah, cemas berlebihan, merasakan cemas, anak gimana belum datang, astagfirullah. Tapi sampaikan ke jiwa, ingat Allah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai terjadi perubahan dalam hatinya, merasakan ketenangan. Tenang itu bukan karena harta yang banyak. Betul? Tenang itu bukan karena punya jabatan tinggi. Tenang itu bukan karena terkenal atau populer, tidak. Terkenal juga bukan karena pasangan atau tidak punya pasangan, tidak. Tapi tenang itu saat kita dekat sama Allah. Ada nggak orang kaya gelisah? Orang miskin gelisah? Lebih banyak itu kayaknya tuh. Ada nggak orang yang udah punya pasangan gelisah? Ada? Ada nggak orang yang belum punya pasangan gelisah? Berarti ukuran ketenangan bukan karena harta, pasangan, atau apapun yang kita miliki. Tapi ketenangan itu ada saat kita dekat sama Allah. Ini rumus. Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Orang yang sering baca Al-Waqi'ah, dilimpahkan rezeki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh 2 awan yang menaungi ka'annahuma ghamamatan. Hadiah. Makanya jadi ahli Quran, mulai dengan membaca. Biasakan, jangan sampai sehari nggak baca Quran. Baca. Bagi, Bu, gampang Pak, saya kasih rumus ya, rumus cepat. Kalau Anda ingin khatam sebulan 30 juz, berarti sehari berapa? Ya, paling gampang 1 juz. Kalau lihat banyak 1 juz, bagi ke waktu sholat. Juz pertama misalnya Al-Fatihah plus 141 ayat Al-Baqarah. Al-Fatihah simpanlah, kita sudah hafal kan? 141 bagi 5 berapa? 28. 28, subuh 28, zuhur 28, asar, maghrib, isya 28. Kepanjangan Ustaz bagi 2. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. 14 ayat itu berapa menit sih? Baik 5 menit. Apa tak punya 5 menit untuk akhirat kita? Itu surga kita. Apa tak punya 5 menit untuk akhirat kita? Itu surga kita. Jadi kalau Anda investasi sebelum sholat 5-10 menit, setelah sholat 5-10 menit, walaupun Anda buru-buru di jalan, bacakan. Ya, di mobil, di kantor nyampe, jeda, baca. Cuma 5 menit kok, 10 menit. Maka kalau dibiasakan, jadilah Anda bagian dari ahli Quran. Kalau Anda wafat sedang menjadi bagian itu, sedang baca, mau baca, buka mushaf, niat baca, wafat, jadi ahli Quran seketika. Ada satu lagi dosa terakhir yang paling disukai oleh iblis setelah dosa membunuh, setelah dosa permusuhan, setelah dosa zina, setelah dosa syirik. Ada satu lagi dosa yang paling disukai oleh iblis. Tahukah kita dosa apa? Dosa durhaka kepada orang
Ada satu lagi dosa terakhir yang paling disukai oleh iblis. Setelah dosa membunuh, setelah dosa permusuhan, setelah dosa zina, setelah dosa syirik, ada satu lagi dosa yang paling disukai oleh iblis. Tahukah kita dosa apa? Dosa durhaka kepada orang tua. Kalau sudah bersyukur, semuanya akan baik-baik saja, betul? Maka yang pertama, betul pemahaman teteh bahwa rezeki bukan tentang materi saja, tapi rezeki itu tentang ketenangan hati yang Allah berikan. Yang kedua, jangan mudah tersinggung dengan apa yang orang lain sampaikan kepada kita. Kita nggak akan bisa nyenengin semua orang, betul? Saya kasih contoh amalan, insya Allah bermanfaat. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti baca Quran. Baca kan? Setiap hari baca? Ya, ada yang baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah. Ada yang suka baca rutin sambil khatam. Ada yang suka lompat-lompat lah, baca sini, baca sini. Pokoknya baca. Setiap hari ada bacaan. Ada yang rutin baca Yasin, ada yang rutin baca Ar-Rahman, ada yang rutin baca Al-Waqi'ah, ada yang rutin baca Al-Kahfi, ada yang rutin baca surah Maryam, ada yang baca surah Yusuf. Pokoknya masing-masing. Ada yang rutin baca terus sambil khatam. Begitu khatam dia ulang lagi sambil khatam. Saya kasih amalan. Nanti setiap bapak ibu baca, apa saja bacaannya? Surah Yasin, surah Yusuf, surah Maryam, surah Al-Baqarah, surah Tabarak, Al-Mulk. Apa saja surahnya? Begitu sudah selesai baca, mau tutup Al-Quran, dan sudah selesai, mau tidur atau mau beraktivitas yang lain, berdoa. Doanya apa? Ya Allah, aku mohon, titipkan pahala bacaan saya untuk ibuku. Nah, apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah, terlalu tertambat hatinya dengan dunia. Harta. Enggak dilarang memperbanyak harta, silahkan banyak-banyakin. Banyakin. Tapi untuk apa? Fi sabilillah. Taati Allah dengan harta itu. Maaf, jangan kebayang kalau fi sabilillah itu untuk infak saja. Cari kotak masjid. Ya, setanah kusir. Nggak begitu, kan ada konsepnya. Ini untuk yang di keluarga. Bagaimana kenyamanan di rumah, bikin rumah yang nyaman sehingga punya musalla. Ya, anak-anak sekolahkan di tempat yang mengenal Allah, tingkatkan kualitasnya. Pakai untuk umrah, pakai untuk haji. Lihat saudara-saudara di samping. Setelah itu lebarkan. Baru ada babnya lagi setelah orang tua, saudara, kerabat, ada anak yatim, baru dibuka untuk umum. Selanjutnya, Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil wa husila ma fis. Tuh. Ini untuk pelaku maksiat. Yang banyak berbuat maksiat. Apa nanti nggak malu dan nggak khawatir kalau itu diungkap di alam kuburnya? Silahkan tutup-tutupi saat di dunia. Tapi kalau nggak ditaubati, di alam kubur akan terasa. Tapi bagi yang terakhir, perhatikan baik-baik. Bagi yang merasa nyaman dengan kekuatannya, baik itu kedudukan ataupun harta, sehingga terang-terangan berbuat maksiat dan merasa tidak ada yang mampu untuk mencegahnya, itu saat masuk kuburnya langsung ditampakkan neraka pagi dan petangnya. Kamu ini sadar gak sih? Orang yang mengajak kamu maksiat itu, lihat temannya meninggal pun, temannya wafat pun, dia gak pengen ikut.